Setiap kota di Indonesia memiliki cita-cita besar, menjadi tempat yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Namun, di balik cita-cita itu ada tantangan. Bagaimana pemerintah daerah mampu merencanakan dan membiayai pembangunan secara efektif dan berkelanjutan? Melalui program City Development Planning and Project Management Capacity Development atau CDP-PMCD, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melalui Direktorat PIPD hadir memperkuat kapasitas daerah dalam mewujudkan pembangunan kota yang cerdas dan mandiri. Direktorat PIPD memiliki peran strategis dalam memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan terpadu, terukur, dan berbasis data. Melalui CDP-PMCD, kami berupaya memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola investasi publik dan membangun sistem keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan. Kami ingin agar setiap keputusan pembangunan di daerah benar-benar didasarkan pada kebutuhan real masyarakat dan kemampuan fiskal yang ada. Melalui instrumen PIMA dan FFA, kami menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu merencanakan, membiayai, dan melaksanakan investasi publik secara efektif. Hasil asesmen dari 13 kota pilot menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun masih ada tantangan dalam koordinasi dan efektivitas pelaksanaan. Dari sinilah kami merancang strategi peningkatan kapasitas yang disesuaikan dengan karakteristik tiap daerah, agar upaya pembangunan bisa lebih tepat sasaran. Kota-kota pilot NODP secara umum sebenarnya untuk 2-3 asesmen kita itu sudah memperlihatkan kinerja yang bagus. Tapi ada 2 hal utama sebenarnya yang di seluruh daerah itu ada. Satu terkait dengan pemanfaatan aset, yang satu lagi terkait dengan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan alternatif. Saya kira 2 hal ini yang menjadi temuan penting dari asesmen kita kemarin. Daerah rata-rata bermasalah itu di 2 hal. Satu terkait dengan operasi dan pemeliharaan aset setelah pembangunan aset. Yang kedua terkait dengan monitoring dan evaluasi dalam proses pembangunan ataupun proses pengembangan sebuah infrastruktur. 2 hal ini yang utamanya di hampir seluruh daerah itu dihadapi kalau saat ini. Asesmen kita itu sebenarnya dia melihat dari hulu ke hilir. Tata kelola kita bagi menjadi 15 aspek di situ, dan masing-masing aspek kita lihat kelemahan dan kekuatannya. Jadi ketika pemerintah daerah melakukan asesmen, self-assessment, itu akan terlihat di titik mana dia punya kelemahan dan di titik mana dia punya kekuatan. Dan itulah menurut kami yang menjadi sebuah tools bagi pemerintah daerah untuk membantu mereka mengenali diri, di mana kelemahan dan di mana kekuatan mereka sendiri. Saya kira seperti itu. Asesmen ini bukan hanya menghasilkan nilai atau peringkat, tetapi menjadi dasar untuk memperbaiki cara daerah merencanakan dan membiayai pembangunan kotanya. Dari hasil asesmen, terlihat bahwa sebagian besar kota masih menghadapi tantangan dalam efektivitas pengelolaan investasi dan koordinasi lintas sektor. Untuk menjawab itu, Direktorat PIPD tidak hanya memberikan penilaian, tapi juga menghadirkan solusi, yaitu peningkatan kapasitas yang sistematis dan dukungan digital berbasis data. Semua diarahkan agar daerah mampu bertransformasi menjadi entitas yang lebih mandiri dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Untuk mempercepat peningkatan kapasitas aparatur daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menghadirkan Learning Management System manpro.bangda.id
sebuah platform pembelajaran daring yang menjadi wadah kolaborasi, pelatihan, dan pengembangan kompetensi berbasis digital. Di sini aparatur pemerintah daerah dapat mengakses berbagai modul pelatihan tentang perencanaan pembangunan, manajemen proyek, hingga pengelolaan investasi publik secara fleksibel, kapan saja dan di mana saja. LMS ini tidak hanya menjadi media belajar, tetapi juga sarana untuk membangun komunitas pengetahuan antar daerah, berbagi praktik baik, dan memperkuat kapasitas kelembagaan menuju tata kelola yang profesional dan adaptif terhadap tantangan zaman. Penguatan kapasitas kami lakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Melalui Learning Management System yang terintegrasi dengan Data Warehouse, kami memastikan bahwa setiap aparatur daerah dapat belajar, berlatih, dan menilai kinerja secara mandiri. Sistem ini bukan sekedar platform, tapi ruang belajar digital yang dirancang untuk memperkuat budaya pembelajaran aparatur dan meningkatkan efektivitas pengambil keputusan di daerah. Transformasi digital ini menjadi langkah penting menuju tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif dan berbasis data. Melalui integrasi antara LMS manpro.bangda.id dan Data Warehouse, pembelajaran kini dapat diukur secara lebih akurat dan berbasis data. Setiap modul pelatihan tersambung dengan indikator kinerja daerah, sehingga hasil pembelajaran langsung mendukung perbaikan nyata dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Transformasi ini menjadikan sistem pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah, tetapi menjadi siklus peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Dari belajar, menerapkan, hingga mengevaluasi hasil pembangunan di lapangan. Inilah bentuk nyata digitalisasi pembinaan daerah menuju tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil. Isu penting lainnya adalah kemandirian fiskal daerah. Kami menemukan bahwa sebagian besar daerah masih tergantung pada dana transfer pusat. Karena itu, kami mendorong penguatan PAD melalui inovasi, optimalisasi aset daerah, serta pengembangan skema pendanaan alternatif seperti KPBU dan kemitraan dengan sektor swasta. Dengan kemampuan fiskal yang lebih kuat, daerah bisa lebih bebas menentukan arah dan pembangunan dan mengurangi ketergantungan terhadap pusat. Ada dua hal menurut saya yang menjadi tantangan utama. Satu, terkait dengan peningkatan PAD, karena kemandirian fiskal itu sangat bergantung pada sebesar apa pendapatan asli daerah dari total pendapatan daerah. Yang kedua, terkait dengan pemanfaatan aset. Jadi, aset ini sebenarnya menjadi salah satu sumber pendapatan jika dikelola dengan baik. Baik itu melalui kerjasama pihak ketiga atau kerjasama aset, ataupun melalui pengelolaan BUMD yang lebih efektif. Ada dua sebenarnya untuk meningkatkan PAD. Satu, melalui kerjasama aset dengan pihak ketiga. Kerjasama aset ini bentuknya salah satunya kalau dalam NUDP itu yang didorong land value capture, misalkan daerah mengerjasamakan aset dengan pihak ketiga dan aset itu menjadikan sumber-sumber pendapatan ekonomi baru. Yang kedua dengan penyehatan BUMD, karena BUMD ini sebenarnya dianggap sebagai bagian dari aset daerah. Nah, ketika dia disehatkan, dia FCR, full cost recovery, itu akan menjadi tambahan bagi pendapatan asli daerah akhirnya. Bagi daerah-daerah kapasitas fiskal yang rendah, seperti daerah-daerah Bukit Tinggi dan lain-lain, itu memang untuk mengakses KPBU itu agak bermasalah, karena komitmen pembayaran per tahun itu akan sangat menguras APBD.
Beda dengan daerah-daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, itu sangat siap untuk mengakses KPBU karena mereka mempunyai kemampuan baik itu pre-finance ataupun kemampuan untuk pembayaran komitmen tahunannya. Jadi akan sangat bervariasi sebenarnya tergantung pada seberapa besar kapasitas fiskal masing-masing daerah. Keberhasilan CDP PMCD tidak bisa terlepas dari sinergi antar kementerian dan antar pemerintah daerah. Kami bekerja sama dengan Bappenas dan Kementerian PUPR untuk dapat memastikan perencanaan dan penganggaran di daerah selaras dengan kebijakan nasional. Hasilnya, banyak praktek baik yang kini bisa direplikasi, mulai dari perencanaan yang berbasis data hingga inovasi pembiayaan pembangunan. CDP PMCD bukan hanya proyek jangka pendek, tapi investasi jangka panjang dalam tata kelola pembangunan daerah. Kami ingin memastikan bahwa kapasitas, sistem, dan praktek baik yang telah dibangun tetap berlanjut, bahkan setelah proyek selesai. Dengan sinergi dan komitmen bersama, kita membangun kota-kota Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing. Kolaborasi antara beberapa stakeholder ini, Kemendagri, Bappenas, Kemenpu, daerah, itu memang sangat kuat dalam pelaksanaan CDP PMCD. Contohnya misalkan pada saat asesmen, perumusan instrumen itu sebenarnya bukan hanya instrumen yang dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri, tapi dirumuskan bersama-sama antara PU, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri. Begitu juga pada pelatihan. Pelatihan ini melibatkan seluruh stakeholder sebenarnya. Masing-masing itu terlibat dalam mengisi materi, terlibat dalam menentukan apa saja tema-tema prioritas yang akan dilatihkan. Jadi selama ini kolaborasi itu sangat kuat, sangat sinergis, dan menurut saya ini menjadi salah satu prototipe yang bagus untuk membangun sinergi ke depannya. Jadi fungsi tenaga ahli ini sebenarnya dia fungsinya itu sebagai pendukung. Sebagai pendukung dari yang punya tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi ini dalam hal ini pastinya Kementerian Dalam Negeri. Jadi yang dilakukan oleh tenaga ahli itu sebenarnya melakukan pendampingan di daerah, dan itu kita lakukan untuk daerah-daerah 13 kemarin, daerah-daerah yang lama, pendampingan di daerah untuk memastikan bahwa rekomendasi dari CDP PMCD itu memang sudah diimplementasikan dalam dokumen perencanaan tahunan, dalam hal ini RKPD. Nah, itu proses yang kita lakukan selama ini. Bagi pemerintah daerah lain, untuk memperkuat tata kelola pembangunan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan di mana titik lemah kita dalam keseluruhan siklus tata kelola. Baru dari situ kita merumuskan apa saja yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan hal-hal yang lemah tersebut, baik dalam penguatan regulasi, penguatan sumber daya manusia, penguatan penganggaran, ataupun aspek-aspek lain seperti penguatan manajemen dan tata kelolanya. Saya kira tidak ada cara lain, itu yang bisa dilakukan. Melalui kepemimpinan Direktorat PIPD, CDP PMCD menjadi tonggak penting dalam membangun kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pembangunan yang cerdas dan berkelanjutan. NUDP merancang kota, membangun masa depan.